Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Giri Kusuma yang terletak di Desa Blakiuh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, yang merupakan pura kayangan jagat dan juga merupakan pura cagar budaya. Adapun sejarah dari Pura Giri Kusuma yang saya ambil dari Google, yang mana berdasarkan petunjuk lontar Purana Warnasari koleksi Bapak Ketut Sudarsana yang terdiri dari 9 lembar yang berbahasa Bali Kawi, ada disebutkan tentang pendirian Pura Giri Kusuma. Dan ini adalah balik kulkul yang ada di Pura Giri Kusuma, dan ini adalah bagian timur dari pura. Terdapat pura melanting dan juga terdapat pasar, dan di selatan pura juga terdapat sebuah jalan, dan pura ini terletak di sebuah perempatan di bagian barat laut dari perempatan. Di balik kulkul ini banyak terdapat ornamen yang mana berurutan dari alam yang di bawah hingga alam yang lebih di atas, yang mana yang terbawah adalah berbentuk gajah. Dalam lontar Bapak Ketut Sudarsana, di sana diceritakan ada orang atau sekelompok orang yang tinggal di sebelah selatan Alasari yang merupakan keturunan dari Empu Genijaya. Wilayah tempat tinggalnya belum mempunyai nama, dan pada suatu ketika mereka datang ke Alasari dengan tujuan untuk berburu. Tiba-tiba hujan lebat dan terjadi gempa yang dahsyat. Hampir mereka menemui ajalnya. Setelah itu ada sabda dari langit agar mereka mendirikan plinggih, yaitu Hyang Lingga Buana, pada tempat tinggal mereka, dan juga bergelar Hyang Siwonata. Setelah berselang lama, lalu mendirikan pareangan yang diberi nama Pura Giri Kusuma sebagai istana Batara Hyang Tolangkir. Bangunannya berbentuk candi, yaitu Stana Hyang Siwa, dan wilayah tempat tinggal itu disebut dengan Singasari. Setelah bangunan itu selesai, lalu dibuatkan upacara Butayatnya dan Dewoyatnya pada hari Purnama Sasekapa tahun Saka 1283. Agni artinya 3, Asta adalah 8, Serenggi artinya 2, dan Bumi artinya 1. Setelah berselang lama, pura ini tak terurus sehingga menimbulkan berbagai macam bahaya, tetapi akhirnya atas kesadaran masyarakat lalu diperbaiki dan diupacarai pada tahun Saka 1556, yang mana Sat artinya 6, Pandawa artinya 5, Buta berarti 5, dan Ratu berarti 1. Ketika itu kerajaan Mengwi sedang jayanya, lalu menempatkan patihnya di Singasari yang bernama Ki Gusti Putu Pacung. Ki Gusti Putu Pacung yang berkuasa di Singasari memelihara Pura Giri Kusuma dan melakukan upacara pada tahun Saka 1560, yang mana Sunya artinya kosong, Sat artinya 6, Panca 5, dan Widi artinya 1. Pura ini adalah merupakan sungsungan dari desa Singasari dan Subak yang ada di sekitarnya. Dari uraian yang disebutkan dalam Purana Warnasari dapat diambil beberapa pokok pikiran, yaitu Pura Giri Kusuma adalah merupakan tanah Hyang Lingga Buana atau Batara Sang Hyang Tolangkir, Sang Hyang Siwonata. Saat ini saya sudah memasuki bagian Madianing Mandala dari Pura Giri Kusuma, yang mana di bagian ini terdapat sebuah bali lantang yang bersaka atau bertiang 32, dan pada batarannya dihiasi dengan patung-patung yang tertempel pada bataran bali panjang. Dan di depan terlihat Kuri Agung dari Pura Giri Kusuma, dan juga terlihat ada patung di kejauhan. Dan nanti saya akan menuju ke sana, namun terlebih dahulu saya akan melihat dulu keadaan dari balai panjang yang ada di bagian Madianing Mandala dari Pura Giri Kusuma. Namun
dalam buku yang ditulis oleh seorang guru besar sejarah Asia Tenggara di Universitas Erasmus Rotterdam dan dosen senior di jurusan sejarah dan antropologi di Universitas Amsterdam, menyatakan bahwa dalam masa pemerintahan I Gusti Putumayun membangun Pura Giri Kusuma atau Bukit Bunga pada tahun 1928 di seberang Puri di sebelah barat daya perempatan utama. Pura tersebut menggantikan Plinggih, batu kecil yang dibangun oleh Madiringkus, yakni pada tahun 1900, fungsi politis dan tempat keagamaan. Ini terekspresi dalam berbagai cara. Pertama, pura ini melambangkan dunia yang merupakan wilayah kekuasaan Penggawa. Pura yang dikelilingi oleh parit yang lebar terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan atau Jabaan, dan di sebelah utaranya di tanah yang lebih tinggi adalah Jaba Tengah, dan air yang terdapat di sana melambangkan laut. Jabaan melambangkan daratan. Jaba Tengah yang lebih tinggi melambangkan pegunungan. Dari penjelasan tersebut tidak diragukan lagi, I Gusti Putumayun membangun pura kerajaan dengan mencontoh Pura Taman Ayun di Mengwi sebagai model. Melalui pura kerajaan ini, penggawa tersebut menyatakan kekuasaannya dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh orang-orang daripada berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan peraturan-peraturan yang ada, beliau dapat memaksakan para pekerja bagi para seniman menghias dinding-dinding pura dan pelinggih-pelinggih dengan berbagai relief. Dan ini adalah Kuri Agung dari Pura Giri Kusuma yang tangga naiknya dihiasi dengan berbagai jenis patung, dan ini adalah patung gajah dan di atasnya ada patung dewa yang menunggangi gajah, dan ada yang mengatakan ini adalah bentuk dari gajah Erawana yang mana ditunggangi oleh Bathara Indra. Dan di sini banyak lagi terdapat patung-patung, diantaranya juga patung yang ada di dalam kolam, karena pura ini memang diintari atau dikelilingi oleh kolam seperti halnya pura yang ada di Taman Ayun, yang mana pura ini memang mencontoh keadaan yang ada di pura Taman Ayun. Pura ini memancarkan cahaya kesempurnaan sehingga mencerminkan sekali tentang kedudukan penting I Gusti Putumayun sebagai Raja Pelindung. Demikian juga untuk menarik perhatian masyarakat Blakyuh, I Gusti Putumayun membuat sebuah balai agung yang besar dan megah yang juga meningkatkan status desa tersebut. Dan di sini juga banyak terdapat pelinggih persimpangan-persimpangan yang merupakan pelinggih yang menstanakan pura-pura yang berhubungan dengan Pura Giri Kusuma. Dan saat ini saya akan naik ke bagian samping pura, yang mana di sebelah tembok pura masih terdapat ruang, yaitu sekitar 3 hingga 4 meter, dan di sini terdapat banyak patung-patung yang mana setiap berjarak sekitar 3 meteran terdapat patung, dan ini adalah bagian timur dari pura. Dan sekarang saya akan melanjutkan kembali di bagian utara dari pura, juga sama dengan bagian timur dari pura. Di sini juga dihiasi dengan patung-patung, dan juga di sini terdapat kolam yang melingkar yang mengintari dari Pura Giri Kusuma. Dan ini adalah Candi Persada yang ada di dalam pura dan berisi atap yang berbahan hijau dan berisi tiang. Pura Luhur Giri Kusuma kini sudah menjadi Pura Cagar Budaya di Kabupaten Badung pada tahun 2019. Pura ini sempat direnovasi dengan pendekatan restorasi karena arsitekturnya yang khas harus dipertahankan. Dari segi arsitektur dan struktur, terutama pada bangunan patung,
terlihat jelas perbedaan dari seni patung di masa sekarang dibandingkan dengan patung di zaman saat patung ini dibuat. Patung-patung kuno yang ada di sini seperti patung Druapala yang berjumlah 16 jenis rupa dibangun dengan tumpukan batu padas, yang mana teknik pembuatan patung-patung tersebut tidak terlihat utuh lantaran masih terlihat sambungan batu paras yang ditumpuk. Cara pembangunan struktur patung semacam ini dinilai lumrah pada masa itu. Selain patung, ornamen patre punggal yang ada pada pelinggih-pelinggih pun dibuat dengan teknik yang sama. Yang mana menurut Bendesa Adat Blakio asal Banjar Tengah menjelaskan bahwa ukiran yang terdapat di Pura Luhur Giri Kusuma merupakan hasil sayembara dan perlombaan undagi. Undagi ukir tersebut diundang oleh Kerajaan Singasari untuk membuat ornamen pura yang dikemas lewat festival pencentokan undagi. Karena ini pencentokan, maka para undagi memberikan yang terbaik dalam mengekspresikan bentuk yang akan dibuat. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa ukiran satu dengan yang lainnya tidak sama persis. Dan saat ini saya sudah kembali ke bagian selatan, yaitu mendekati dari Kuriagung, dan di sini terdapat patung-patung dan juga terdapat sebuah candi bentar yang merupakan pintu masuk menuju Utamaning Mandala. Karena Kuriagung hanya diperuntukkan untuk tempat masuk atau keluar ketika ada upacara di Pura Giri Kusuma. Dan saya akan masuk ke Utamaning Mandala melalui candi bentar yang ada di sini, dan beginilah keadaan dari pintu masuk di Pura Giri Kusuma yang berupa Kuriagung dengan hiasan patung-patung yang sangat banyak. Tangga naik menuju ke Kuriagung dihiasi dengan patung naga yang mengapit kiri kanan dan juga banyak patung-patung yang lain. Begitu juga pada candi bentar dihiasi dengan patung-patung. Dan kebetulan pintu tidak terkunci, maka saya akan masuk ke Utamaning Mandala. Om Swastiastu. Inilah bagian Utamaning Mandala dari Pura Luhur Giri Kusuma yang terdapat di Desa Blakio. Dan ini adalah sebuah pelinggih yang di sana ada peralatan seorang pendeta dan juga terdapat bajra yang disucikan. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih dan bangunan yang terletak di bagian Utamaning Mandala dari Pura Luhur Giri Kusuma. Ini adalah pelinggih Manik Galih. Di sebelah pelinggih Manik Galih juga terdapat sebuah pelinggih, yaitu pelinggih Samuan III, yang mana pelinggih ini memiliki bentuk ukiran yang sangat indah. Dan di sebelahnya terdapat pelinggih yang terbuat dari batu bata, yang mana sepintas pelinggih ini seperti bentuk meru namun memiliki atap. Ini adalah pelinggih Candi Prasada. Di sebelah pelinggih Candi Prasada terdapat pelinggih sebagai penghayat Ida Betara yang melinggih di Pura Batu Ngaus. Di sebelah pelinggih Batu Ngaus terdapat pelinggih Pepelik. Ini adalah pelinggih Pepelik. Dan di sebelah pelinggih Pepelik terdapat sebuah pelinggih, yaitu pelinggih Melanting. Di sini terdapat juga dua buah tugu yang sepertinya terlihat kembar, namun tidak berisi tulisan sehingga saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dan di sebelah pelinggih ini terdapat sebuah pelinggih yang merupakan stana dari Ratu Panji. Dan di sebelah pelinggih Ratu Panji ada sebuah pelinggih
yaitu Periangan Ratu Panji. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Luhur Giri Kusuma, yang mana merupakan pura kayangan jagat, yang artinya merupakan pura yang bisa didatangi untuk melakukan persembahan ataupun melakukan persembahyangan dari seluruh umat, tidak melihat warna, tidak melihat rah, dan tidak melihat asal. Artinya ini adalah milik jagat. Semua yang beragama Hindu bisa datang ke pura ini untuk melaksanakan persembahyangan. Dan patung-patung yang ada di sini juga sangat indah, apalagi ukiran-ukirannya juga sangat indah, yang mencirikan arsitektur dari bangunan ini memang direncanakan dan dikerjakan dengan sangat baik. Dan Puri Agung terlihat berdiri megah, dan di sini merupakan pelinggih yang terdapat Siwakarana, artinya pelengkapan seorang pendeta, dan juga di sini memiliki ukiran-ukiran yang sama indahnya dengan pelinggih yang lain. Dan setelah mengambil video atau gambar dari Pura Giri Kusuma, dan setelah saya melakukan hal yang harus dilakukan, saat ini saya akan meninggalkan Pura Giri Kusuma melalui Candi Mentat, tempat saya tadi masuk menuju Utamaning Mandala, dan sekarang akan kembali ke areal Madyaning Mandala, yaitu areal yang cukup luas, yang mana di sini terdapat sebuah balai panjang yang mencirikan kemegahan dari pura. Dan balai panjang ini biasanya dipakai sebagai tempat jika ada pelawatan pura-pura lain datang ke Pura Giri Kusuma. Di balai panjang itulah pelawatan itu diletakkan. Dan saya sekarang akan menuju ke bagian Istaning Mandala atau bagian jaban dari Pura Giri Kusuma, dan kembali terlihat Pura Belanting yang memiliki sebuah pohon beringin yang sangat besar, dan juga terlihat pasar, dan jalan di sini tidaklah terlalu ramai, tidak seperti keadaan lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Demikianlah keadaan Pura Luhur Giri Kusuma. Jika ada yang menonton, semoga bisa menjadi gambaran. Terima kasih.